Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Octavia, NIM D1A1210085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Yang pertama, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan Kurt Jaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. De Staat de Tracht pada penghujung abad ke-18. Tracht menyebut ideologi sebagai "science of this", yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggap suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. A. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan organisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Menurut Soeljanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. C. Menurut Mobiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pemegang dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Untuk melengkapi definisi tersebut, perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. A. Martin Seligman, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang.
Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau konstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seligger lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi, teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur mendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Yang B. Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retoritas emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga menghubungkan dengan revolusi industri, yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Yang C. Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologis mengacu pada kompleks nirkesatuan atau non-unitary praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. A. Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial dan perubahan dari cara produksi. Dua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. B. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak individu. C. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. D. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan pada setiap individu
untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra strategya menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. A. Fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. B. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. C. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuk negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. D. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dengan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nasisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa ke depan manusia, yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. E. Fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir. Konsep individu menjadi lebih kompleks. Hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan. Berkembangnya media global yang semakin canggih. E. Fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, runtuhnya dominasi
komunisme di beberapa negara, berakhir Perang Dingin, yang melemahnya konfrontasi ideologi. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia. Dalam kebudayaan global, pada bagian ini Anda perlu diidentifikasi unsur-unsur memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi. Selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan ini meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media pada masa, terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanam modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila.
Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar negara sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap negara. 3. Pancasila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan, kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila terhadap ideologi negara. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.